Mahdi Rojai kan bukan saudara dia. Mahdi Rojai jalur nasabnya dari Musa Al-Kadzim, ya kan? Ke Irak aja, keluarga Al-Qabiji, ya kan? Yang mana dia itu adalah keturunan daripada Ali bin Ahmad bin Isa, kan begitu? Enggak, saya kalau Muhyiddin ya, kalau bicara dengan Muhyiddin, saya bicara begini, mereka yang tahu wali biasa wali lah, yang tahu tentang Julia Rasul ya Julia Rasul. Kalau mau tanya Julia Rasul yang lain juga, jangan bedak sebelah, pelajari juga yang lain, Julia Rasul yang lain. Jadi semuanya jadi adil, saya bilang gitu. Jadi jangan terlalu mencerca lah. Kalau ada istilah tesis kayak begini jangan mencerca. Jadi pelajaran aja, jadi keilmuan. Jadi kalau kita mendapat keilmuan, insya Allah lah. Kalau kita terima dengan syahadat iman ya, masuklah itu. Betul. Iya. Saya apa Muhyiddin itu teman saya juga banyak, Muhyiddin semua. Saya rangkul, saya nggak mau lah. Gara-gara ini saya bermusuhan, ya itu aja. Kita sama-sama belajar lah. Kalau kamu memang masih percaya Habib itu Julia Rasul, kamu pelajari dulu kitab-kitabnya. Tapi jangan belak sebelah. Kalau ada misalnya informasi baru, kamu telah lagi. Masalah bernasalahnya nanti kamu aja nikmati. Saya bilang gitu aja. Ya, betul. Iya. Sebenarnya itu yang menjadi kejanggalan, yaitu ngapain ke Mahdi Rojai? Mahdi Rojai itu bukan saudaranya kok. Mahdi Rojai itu kan lain jalur sama dia. Ya toh? Mendingan ke Irak aja, keluarga Al-Qabiji. Kan keluarga Al-Qabiji keturunannya Sayyid Ali. Kalau memang kalau memang Abdullah itu saudaranya Ali, kan berarti sepupuan mereka. Ya makanya saya bilang begitu, tanya saudara-saudara. Kemudian yang ketiga itu di daerah Kuwait itu kan ada keluarga Bani Jadid. Di mana Jadid itu menurut Ba'alawi adalah adik bungsu daripada Alwi setelah Basri. Itu pun keluarga Bani Jadid yang ada di Kuwait tidak mengaku sebagai zuriyah Nabi. Ya ampun. Ribet ya urusannya Gus Hasan. Kita bukan ahli sejarah, bukan ahli dasar, bingung. Kita cuma menikmatin aja. Tapi begini saudara, kita itu ya dari dulu itu kan keliling dunia. Ya. Itu keliling dunia gitu loh. Jangan salah, para kiai-kiai itu kan kaya-kaya, dia keliling dunia nyari informasi. Apalagi sekarang ada WhatsApp, ada internet, bisa korespondensi melalui medsos gitu. Iya betul. Kalian semua ini kalau punya data kayak saya, ya, kemudian bisa mengakses ke websitenya Nakoba Internasional, ya, itu di situ jelas banget itu. Tapi banyak, jelasnya apa? Semua itu hampir sekitar 400 syahadah isbat nasab atas nama Ba'alawi itu dicoret, matrudun nasab gitu. Ada screenshotnya Gus Hasan, mohon dong. Enggak, ntar aja itu mah. Ini kan pemanasan kata Satria Bersarung. Aduh, Gus Hasan butuh dong. Kirim dong, kirim. Udah panas. Si Zaini, si Wafi, ya toh, apa namanya menggiring opini. Lah anak Komentar mengakui kok, gitu loh. Biarin aja. Badut. Ya terima kasih ya, izin pamit ya sebentar saja jadi mampir. Insya Allah kapan-kapan saya bicara lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Tuh, Dodi Irwan 1 dengar Fakurokoba. Percuma Gus Hasan, Arab nggak bisa baca. Harusnya pengen cepat-cepat klimaks itu Gus Hasan. Lo nggak enak ya cepat-cepat klimaks itu, yang dicari itu kan obat kuat biar tahan lama. Gimana sih kamu? Istrinya banyak Gus Hasan. Wah ini pengen framing lagi nih. Mantap. Gus Hasan sedikit mengulas ini. Kalau ada bahasa Bang Ali 232, wah bahaya ini kalau dia ngomong ini, Mas. Kalau ada bahasa Jawa dalam pernikahan itu hukumnya apa Gus Hasan?
boleh biasa atau sah? Apanya? Kalau ada bahasa Jawa Jawa ya jujur lah. La ya juzu tadi itu la ya juzu. Heeh. Itu bahasanya itu boleh, sekedar boleh, atau maknanya itu apa sih, halal, atau laya juju itu atau bermakna haram juga gitu. Ya tergantung siakul kalamnya kan, apa yang dibahas kan. Itu Gus Hasan tadi dia bahas tentang nikah Habibah, mau nikah Habibah, tapi kan di kitabnya kalangan Ba'alawi la ya juzu itu, maka dia cari itu hukum ya juzu itu Nah ini arahnya nih. kemana? Coba maksudnya itu la yajuzu li itu. syarifin, la yajuzu li syarifin tazwiju bintihi ala ghairi syarifin fa in kanat balighatun fa in kanat balighatun wa radiyat jazalah fal kafa'atu haqqun lil mar'a wal wali wa takunu lil musqitatun li kafa'atiha. Itu kan udah jelas itu. Ya artinya di sini itu laya jujurnya itu tidak sah bagi seorang syarif. Apakah seperti itu pemaknaannya, atau laya jujur Itu sekedar hanya makna tidak boleh? bagi seorang syarif untuk menikahkan anak perempuannya dengan selain syarif. Gitu loh. Nah, ya, apabila anak perempuannya sudah baligh, ya kan, kemudian dia ridho akan dinikahkan dengan selain syarif, maka boleh dia menikahkan anak perempuannya dengan selain syarif. Karena kafa'ah itu adalah hak daripada si perempuan yang akan dinikahi dan si wali yang akan menerima lamaran. Wa takunu bidzalika musqitatun li kafa'atiha, dan yang demikian itu ya keridhoan daripada si perempuan yang akan dinikahi dengan selain syarif itu akan memutus terhadap kafa'ahnya atau Tapi menggugurkan kemudian ini, kafa'ahnya. ya, saya pernah jawaban ya Gus Hasan. Kemudian apabila ini kan tadi kita hilangkan paingkanatnya, artinya ini seorang wali itu dia menikahkan anak yang kecil kan, yang jadi laya juju itu anak yang kecil kan, wanita Habibah yang kecil. Nah kemudian si walinya ini tetap memaksakan menikahkan cewek yang kecil ini dengan non said. Nah maksudnya itu laya jujur nggak boleh di sini itu apakah sah gitu kan, ketika memaksakan itu nikahnya itu jadi sah apa enggak itu? Ini bukan bicara syarif dan tidak syarif. Selain syarif sekalipun nggak boleh kalau yang anak perempuannya itu menolak. Oh ya, berarti redaksi ini nggak ada hubungan ya. Sekarang yang satu lagi malu kita nih. Udah. Ini nih yang lebih umum. Ini Gus Alkem ini salah nih redaksi ini. Nah ini Bugiah nih kan. Nah ini kejam kan, goyah ya. Jawazan nikah. Rizky, udah Rizky, untung si Jakirnya nggak ada. Silakan lanjut Gus Hasan. Kenapa Rizky? Enggak, itu tadi itu Gus Hasan. Jadi laya juzu itu nanti implikasi dari laya juzu itu akhirnya sah atau tidak. Ketika tidak sah itu kan perbuatan dosa, lalu ketika sah berarti itu kan perbuatan yang halal. Begitu maksudnya. Enggak Gus. Tadi pagi ada Muhibin masuk mempersoalkan masalah ini palanya jujur tuh. Terus yang lain pada nanya pemahaman Jakir sebagai Muhibin, walaya jujur di garis syarif itu apa ya jujunya? Apakah tidak, apakah Zakir sah, siapa? Zakir apakah Sakit tidak dah. sah, apakah haram? Bin Jakir, Ada orang nama bulat akun, itu. nama akun Udah tahu Gus Hasan namanya nih. Jakir. Yang Bin Jakir itu Gus Hasan. Jakir Iya, bin Jakir Ngeyel. yang bocah itu kan, bocil. Nah, Iya, itu, bocah. Nah, itu betul. Hmm. Yang dikit-dikit nanya lapat itu.
Saya tanya, pemahaman Anda tentang walaya juju itu apa? Apakah walaya sihu, apakah yahrumu, atau apa? Ditanya tuh, diturunin. Ya udah, dua orang yang naik turun semua. Pas ditanya jawabannya sama. Itu mah potongan. Mintanya yang satu full, yang asli kitab katanya gitu. Jadi gini Gus Hasan, si Jakir itu nggak percaya bahwa ini redaksi yang ada di Bugiatul Murtasidin. Kita bilang ini memang redaksi yang ada di Bugiah kan seperti ini. Dia nggak mau kalau nggak nunjuk. Yes, tinggal ente ngomong. Kalau ente nggak punya modal, jangan diskusi Jakir. Belajar dulu kitab Bugiah, beli sono, minta sama bapakmu gitu. Udah tadi pagi. Makanya ngotot Gitu orangnya. Yang percaya katanya. Bu, kalau kamu nggak punya modal, jangan datang ke Komal-Komal untuk ngajak orang diskusi. Kalau nggak punya kitabnya, beli sono, gitu. Udah kan repot kalau tiap-tiap mau diskusi, mana kitabnya? Coba tunjukkan redaksinya. Kamu punya nggak? Saya nggak punya. Ya kalau nggak punya ya jangan diskusi kan begitu. Kan lucu. Nah, orang belum mempelajari kok mau mendiskusikan. Kalau kamu belum mempelajari, ya dalam artian kamu belum punya kitabnya, otomatis kamu belum pernah mengkaji kitab itu, ya kamu belajar ke sini, gitu loh. Jangan sok-sokan jadi pendebat. Gitu. Assalamualaikum Gus Hasan, kemana? Aduh, Waalaikumsalam. Wah, Aduh, ditinggal pergi sih Gus Hasan. apanya tinggal pergi? Iya. Rame tadi itu. Tapi diluncak itu sama kan Rizky. Apa? Rizky, coba dilihat itu Rizky. Rizky, Oh iya Gus. itu kan kalimatnya begini. Fala aro jawazan nikahi. Ya toh? Saya belum pernah melihat kebolehan menikah kan begitu kan? Iya. Ya berarti kan lo belum tahu gitu. Iya. Iya. Makanya Wal aro bilang kau ngaji dulu gitu loh. Itu kan fakur Bisa nggak, roba. Gus Hasan? Saya Itu fakur menyimpulkan roba. Kalimatnya fala aro jawazan nikahi wa in rodiyat, ya wa rodiya waliyuha, ya kan? Saya belum pernah melihat atau mendengar kebolehan nikah walaupun si perempuan itu ridho atau walinya ridho, kan gitu. Ya toh, berarti pengalaman dia belum pernah gitu loh, ya toh. Ya. Nah, kalau kalimatnya fala aro maka jangan dijadikan dalil qot'i. Nggak gini konteksnya Gus Hasan gitu kan. Kita kan ditanyain. Saya bilang begini bahwa habaib itu meyakini bahwa menikahnya seorang ahwal kepada seorang habibah itu dihukumi zina. Berdasarkan apa kamu ngomong itu? Nah, ini kitab ini kan nih. pertanyaannya Gitu berdasarkan apa? Ini kan Nah, kita jelaskan nih ini nih datanya. Nah, dia menyanggah, oh itu bukan seperti itu. Itu bukan mengatakan haram, tidak sah, itu bukan. Nah, maksudnya itu apakah benar sanggahan orang itu apa karena begini Gus Hasan, karena yang kita pahami redaksi teks di sini itu saya pahaminya itu begini bahwa sohibul daripada Bugiah ini memahami bahwa yang dia ketahui itu bahwa menikahnya seorang ahwal kepada habibah itu adalah tidak sah nikahnya gitu. Yang saya pahami itu betul apa enggak itu Gus Hasan kalau melihat redaksi ini? ya nggak sahnya orang ini kalimatnya fala aro jawazan nikah kok. Tapi Gus, fala aro itu menurut saya Jadi begini Gus Hasan, tidak fala aro itu kan masih ihtimal Gus Hasan. Lah maka dari Mengandung itu aro Satria yang Bersarung. Makanya Nah, kalau iya, dari itu Satria Bersarung gimana itu fala aro jawazan nikah itu? Nikah itu. ya sama seperti tadi itu, tapi kalau di kalangan Ba'alawi sepertinya memaknai fala aro itu atau la yajuzu itu memaknai haram seperti itu dari kalangan Ba'alawi.
Ibaratnya sama sama yang tadi ya, cuma ya ini mah Coba pakai coba pala coba aro Gus doang. Hasan, menurut perspektif Gus Hasan dulu diterjemahin sampai selesai coba. Ya itu kan jelas, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah mendengar, saya tidak pernah apa namanya mempelajari gitu kan ya, kebolehan nikah seorang syarifah dengan orang yang bukan galangan syarif. Walaupun si perempuannya itu ridho dan walinya ridho gitu loh. Karena nasab ini nasab syarif yang benar, yang sahih, ya, yang tidak sama gitu loh. Kalau Dan tidak seandainya ada sejalan, terjadi tidak Gus Hasan, setara. terjadi pernikahan dengan dikorelasikan dengan ibarat ini, gimana itu? Karena walikulli min bani Zahra fihi haqqu qaribihim wa ba'idihim. Karena keturunan Fatimah Zahra itu ya menjadi hak daripada kerabat-kerabatnya yang dekat maupun yang jauh, gitu loh. Gitu. Apa? Terus Wa anna bi jam'ihim wa ridahum. Jadi kalau ingin menikahkan mereka dengan orang di luar syarif, ya maka harus mendapatkan ridho dari semua keluarganya, baik yang dekat maupun yang jauh gitu. Itu di Bughyatul Mustarsyidin begitu memang. Gitu loh. Tapi kan dia bilang fala aro. Ya artinya yang dia aro itu Gus Hasan, yang dia aro itu adalah melarang Sayyid menikahi Kok melarang? Syarifah menikahi Kamu awal. gimana sih kok melarang? Enggak, yang dia berarti kan ini saya tidak mengetahui adanya pembolehan menikahnya awal Ini dengan berarti kan dia bukan melarang, dia cuma menceritakan gitu loh. Tradisi dia itu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz. Hayakumullah jami'an. Numpang Tapi ada goyahnya numpang. wain. Numpang ini ngisi masalah tadi yang tentang KFA boleh? Silakan. siap. Itu keterangannya di Bughyatul Mustarsyidin, itu kan mungkin potongan ya. Itu adalah aro jawazun nikah, itu hukum sebagaimana beliau itu mufti daripada mufti Hadramut di zamannya Habib Abdurrahman bin Husain al-Masyhur. Di sini di depan Iya, anak artinya kan tradisi mereka. bukan Tradisi tradisi mereka itu dengan dalil, cuman lihat kalau misalnya dilihat lengkapnya ini panjang loh, itu sebenarnya panjang, itu potongan daripada fatwa beliau di sini. Iya, itu kan fatwanya ulama dari kalangan habaib toh. Iya, dan Iya dipakai ini makanya itu dia menggunakan kalimat fala aro. Artinya Ya, saya belum ya, pernah bukan. mendengar atau melihat Bukan, ya kan bukan. kalangan ulama dari para habaib ini yang membolehkan kan begitu. Ya bukan kan? belum dengar, cuman berdasarkan dalil apa enggak? Loh, Nah, pala aro ini saya Gimana tidak sih? berpendapat. Saya tidak berpendapat bolehnya berdasarkan dalil apa menikah. enggak, gitu maksudnya. Menurut antum. Saya tidak berpendapat bolehnya menikah. Kenapa Iya, taruh Wain ini? rodiat. Ambil ada wainnya. Dalil apa enggak? Ada wainnya sekalipun si syarifahnya itu suka sama suka atau walinya suka, tetap pala aro. Saya tidak berpendapat membolehkan itu. Di Iya, ada nasab istanadnya elatnya dalil tuh. syar'i apa Artinya begitu tetap aja? dia tidak membolehkan. Mujasim Iya, tidak dia tidak membolehkan itu membolehkan dengan landasan fatwanya. dalil apa cuman ya begitu pasti aja? ada dalil saudara. Tapi Nah, itu kan makanya saya kalangan tanya mereka. tadi Kok pagi Anda tuh ingin si bersama Jakir dalil? saya tanya. Kan dalilnya ini di bawah, dia kan keterangan walikul mimbani. Nah itu dasarnya kan. Nggak semuanya, nggak semua dasarnya itu. Iya, intinya ada dalilnya. Saya paham ada dalilnya. Cuma Tapi yang ada eratnya di situ. itu adalah kesepakatan ulama dari kalangan habaib. Kan itu intinya. Ya. Cuman apakah itu kesepakatan habaib doang atau ada dari mazhab lain, itu kan perlu. Coba tunjukkan dari mazhab lain. Coba dari kitab mana? Coba. Oke, dari Bughiyahnya sendiri itu kan potongan. Ya tadi Bughiyah Al-Fatih. itu kan kitabnya habaib. Gimana sih antum? Iya, pas dia nukil madhab lain berarti ya gimana dong?
Ya mana coba mazhab lain dalam kitab apa? Dalam kitab Bughiyahnya sendiri itu disebutin, lihat di bawah ya. Iya, kan kitab Bughiyah itu ditulis oleh Habib Abdurrahman bin Mansur kan, gitu. Suruh bacakan. Dulu dia Gus mengutip Hasan, dari ulama saja. mana? Suruh bacakan saja Gus Hasan. Suruh bacakan Ya. saja Gus Hasan. Yo, gimana itu? Iya. Oke, gedein. Gedein host. Gedain. Ya. Ini hukum masalah awal fi syarifatin alawiyah khotobaha ghairu syarifin. Ya, di sini disebutin syarifatun alawiyah khotobaha ghairu syarif. Nah, di sini masuk nih pembahasan tadi antum. Fala ara jawaz nikahi wa in radiyat wa radiya waliyuha li anna hadha an-nasab syarif as-sahih la yusama wa la yuram wa likulli min bani Zahra fihi haqqun gharibuhum Waba'iduhum. wa ba'iduhum wa anna bi jam'ihim wa ridahum, dan bagaimana bisa diambil semuanya, pendapat semuanya mereka dan ridho semuanya mereka. Itu pertama. Terus wa qad waqa'a annahu tazawwaja bi Makkah al-musyarrafah Arabiyyun bi syarifah. Ya, terus. Bangsa Arab aja. Wa qama alaihi jami'us sadah hunak wa sa'adahumul ulama ala dhalik wa hatakuhu. Ini ulama wa sa'adahum, jadi sadah dan juga ulama ya. Ala Ya, dhalik wa hatakuhu. ulama dari kalangan Ba'alawi toh, gitu loh. Loh, kalau jami'us sadah hunak wa Nah, iya, jadi sa'adahumul usadah ulama itu di mana? Wong sadah-sadah yang lain, ya, selain Yaman tidak ada yang berpendapat seperti itu. Lalu di sini jami'us sadah wal ulama. Nah, iya itu siapa jami'us sadah? Klaimnya, itu Katakan semua. klaimnya yang nulis, klaimnya yang Diam nulis. dulu Pak Ya, Purwoga. Gus Hasan. Ente kebiasaan ente ah. Gak mau Siap. diem ente. Berarti Bang Mujasim, itu ada di bawahnya tuh. Apa tuh? Coba. Ada di lanjutin. bawahnya tuh. Anda mau lanjutin di sini cuman sadah Enggak, di bawah, dan di juga bawahnya ulama, dulu ya? ada Iya, tuh. Ada yang jadi bukan masalah Bahwa dilanjutkannya, Quran Bani. sudah Apa namanya? Bahwa Mujasim. Quran sudah lika. Yang saya tanya itu ulama Dan hal mana? itu Satu-satu sebentar. dan hal itu Ulama terjadi di negara yang lain. Tuh yang di bawahnya tuh. Enggak, yang di bawahnya tuh ada poinnya tuh. Iya, Bahwa Quran sebentar sudah Anda baca lika, semua hal ini. tersebut terjadi Siap, di negara siap. lain. Ente baca semua kita udah bisa lihat itu. Iya, bagus. Itu Bang, Anda itu lagi bawah, iya bawahnya poinnya Kalau tuh, pemahamannya poinnya di salah. bawah. Kalau Itu paham, ceritanya, kalau pemahamannya- poinnya di bawah tuh, iya aku. Kalau Bahwa pemahamannya Quran salah. sudah lika. Enggak, itu poinnya di bawah tuh. Bahwa Quran sudah lika. Semua itu Nggak, antum kenapa? Anda terjadi cuma di Anda negara yang objektif. lain. Yaitu Bukan wako orang itu gini loh, Mujasim, ceritanya. Mujasim. Ntar, Yang di bawah itu poinnya tuh. Rizky, ntar dulu Rizky, ntar dulu. Rizky, katanya. Mujasim, Oh, terus? Mujasim, pahamin ya. Gini Mujasim, Ya. ya. Itu kan ente kutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, gitu? Iya. Oke. Nah sekarang yang jadi pertanyaan tadi, gitu? Kitab Bughyatul Mustarsyidin itu mengutip pernyataan itu dari ulama mana, mazhab apa? Kita cek kitabnya, apakah di mazhab Syafi'i kitab apa, apakah di mazhab Hambali kitab apa? Kita cek kitabnya. Nah. Iya, Hambali. Kalau cuma Itu di tulisan Hambali. kayak begitu kan, Sebentar. kalau cuma tulisan kayak begitu ya kan, Iya. apa namanya itu tadi itu tentang di Makkah itu Berarti nggak otentik. Fatin ya toh. Nah Iya. itu kan klaim dia. Oke, kita lanjutin aja dulu nih. Wasa'adahumul ulama wa ala dzalik wa hataku. Ya. Wa qa'a mithlu dzalik fi baladin akhar. Ukhra wa qama al-ashrafu wa sannafu fi adam jawazi dzalik. Ini masih klaim ya. Ya. Hatta naza'uha minhu ghiratan ala hadan nasab an yustakhaffa bihi wa yumtahan. Wa in qala al-fuqaha. Nah, di sini lihat. Wa in Ya. qala al-fuqaha innahu yasihhu Tuh, wa in qala al-fuqaha Wa ridha waliyuha. ya. fali salafina. Ya. Fuqaha'u. Iya benar. Annaha yajuzu bi ridhaha wa ridha waliha. Fali salafina ridwanullahi alaihim ikhtiyaratun
ya'jizul faqihu an idraki asrariha fasallim taslam wa taghnam wa la ta'rad fatafsar wa tandam. Sebentar. Iya. Kita lanjutin lagi. Berarti kan dia mengatakan begini, Ya, makanya tadi saya wafiyah. katakan kan, itu kan tradisinya para habaib, ya kan? Makanya di situ ada kalimat, ya. Iya. Wa in qala al-fuqaha'u, ya. Ya. Makanya walaupun semua ulama ahli fikih itu mengatakan sah dengan ridho walinya, Ya. ya, maka Ya. tradisi Ya. para habaib tidak mengambil itu, gitu loh. Tidak mengambil. Kan begitu Ya, kan? Betul. Nah iya berarti Betul. kan saya tidak salah mengatakan tradisi di dalam keluarga habaib para ulama-ulamanya itu ya melarang perempuan-perempuan dari kalangan Ya. habaib itu dinikah oleh di luar habaib gitu loh. Mereka lebih mengedepankan Ya. syarifah-syarifah itu menikah dengan para habib-habib. Kenapa? Karena di dalam keturunan Fatimah Zahra itu ya toh ada hak daripada kerabat-kerabat dekatnya laki-laki maupun kerabat-kerabat dekatnya yang jauh gitu kan. Betul, perempuan, maaf, perempuan mungkin menurut Iya, Anda. gitu loh. Walaupun ulama-ulama fikih itu mengatakan sah berdasarkan ridho walinya, tetap tidak bisa, begitu kan? Ya, betul. Itu Pali Salapina itu. Artinya saya Iya, tuh Pali punya pilihan sendiri. Ya, Nah, makanya tadi saya katakan Mujasim, Ngebantah karena di artinya. situ itu ada kalimat wafi salafina itu artinya kan tradisi leluhur-leluhurnya kan begitu loh. Bener. iya, iya. Nah, iya. Iya iya bener itu Fakir tradisi. begini. Artinya Maksud dia Al-Fakir ngebantah, walaupun ada madhab yang mengatakan sah, tetap saya ngebantah karena Pali Salapina. Iya, Karena saya, salaf kami mempunyai pilihan sendiri. Nih dengerin, coba. Pak Lihat, lanjut Salim, lagi. Pak Salam, Ya, Pak ya, Adnan. ya, silakan lanjut Mujasim. Sebentar Rizky, coba bisa nih. Kalau misalnya sekarang dibilang begitu, iya betul. Dan di mereka ini ada yang namanya ikhtiarot. Ikhtiarot di situ, setahu Al-Fagir ini adalah di mana mereka itu mengambil pendapat madhab lain jika lebih kuat dalilnya. Atau di sini ada yang dibilang bahwa ikhtiarot mereka ini adalah yang dibilang salim katanya, suruh pendapat mereka sendiri itu adalah ikhtiarot. Termasuk adalah ikhtiarot mereka itu mengambil pendapat di mana air, ini masalah fikih ya, air itu tidak najis kecuali jika berubah. Jadi nggak perlu seperti mazhab Imam Syafi'i yang di mana air sedikit itu kalau kemasukan najis itu langsung najis. Enggak, mereka bilang kalau berubah seperti mazhab Imam Malik. Di situ wa qala al-Imam Adalul Masalik fil ma'i makhtara Imam Malik, di situ disebutin, dan Imam Al-Haddad juga begitu, dari kalangan Ba'lawi juga demikian. Nah, mereka ini mengklaim bahwa pendapat bahwa semua asobat atau bukan hanya, jadi bukan walinya itu bukan ayahnya aja yang diminta ridhonya, tapi semua asobat, yaitu keluarga laki-laki. Iya, betul. Itu ngambil dari madhab Imam Ahmad bin Hambal. Menurut antum itu gimana, Sat? Ya nggak apa-apa, kan saya tidak mengatakan tidak mengatakan salah. Tadi kan saya katakan begini, tradisi para habaib itu tidak menikahkan putri-putrinya dengan di luar kalangan habaib, kan begitu? Ya, betul. Ya berarti kan saya tidak salah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi itu menjadi tradisi. Tapi kalau di dalam mazhab lain tidak begitu, gitu loh. Betul. Di sini beliau juga mengakui, di sini bahkan Al-Fagir pernah baca dari Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf juga, beliau saat terjadi pernikahan itu beliau tidak berani atau menghukumi bahwa itu adalah sah dan tidak boleh dibatalkan karena pendapat ini. Justru Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Oh iya, kalau sudah terjadi pernikahan, ya toh, maka tidak boleh dibatalkan dengan alasan kafa'ah, itu jelas. Betul. Tapi yang dipertanyakan Itu ekstrim itu. Tapi realitanya Gus, realitanya yang terjadi di masyarakat itu gimana? Nah ya makanya, tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah itu ada oknum-oknum dari kalangan habaib itu ya yang menuduh bahwasanya ketika ada syarifah itu menikah dengan non habaib, ya kan, itu dihukumi zina, kalau punya anak pun anak zina. Nah ini yang jadi masalah gitu, Bib. Ya. Itu Gus, ada Katakan nama Jazir itu. Pataksar watangdam itu ada ancaman itu, janganlah kau terkecoh.
fatakhsaru wa tandam, maka kamu akan merugi. Artinya Iya, setelah iya, iya, narasi di betul, atas menikah, tapi ujung-ujungnya wala tak tarik. Janganlah kau tak tarik, Diancam fatakhsaru, juga ujung-ujungnya ya. mengecoh. Nah, Iya, maka kamu akan saya merugi. saya mau kasih pertanyaan dulu Itu kepada poinnya Mujasim. itu. Nih, Poinnya sebentar. itu. Mujasim, Sabar Mujasim, napa Faku wala aro. Rizky lagi jelasin Faku, sabar gantian. Ya, ya, siap, siap. Itu Rizky lagi mau jelasin Faku. Siap, siap. Silakan Rizky. Lanjut. Ya, ini Mujasim, di sana kan ada redaksi wala aro jauja nikah itu. Nah, itu maknanya itu apa? Sah nikah apakah hanya boleh? Itu maknanya apa coba? Maksudnya begini, Wala kalau aro bahasa Jawa boleh ya, itu anjur. kalau melihat dari Soalnya gini, kalau dimaknai Kalau dari boleh beliau artinya sendiri, itu anjuran. Anjuran. Tapi kalau sah itu hukum. Enggak. Nanti jatuhnya kan gitu. Hah? keabsahan. Beliau di sini ngomong, Nah. beliau di sini dalam keartian itu keabsahan, betul. Ya artinya konsekuensinya Karena itu juga, apabila kan? itu dilakukan, apabila itu dilakukan pernikahannya maka pernikahannya tidak sah, kan seperti itu kan ya. Ya, Tidak betul, sah. betul. Jadi zina dosa. Jadi zina, jadi dosa. Ya, Berarti ya, betul pemahaman. Nah, cuman begini, Sat. Anda mau tambahin lagi di sini. Allahumma, ini lanjutannya lagi ya. Ya. Allahumma illa in tahaggagatil mafsadatu bi adami tazwij fayubahu dzalika lid-darurah ka aklil maitah lil muttarri. Jadi di sini ada keterangan yang justru kita lihat di sini kalau emang ada yang namanya mafsadah. Kalau tidak dinikahkan, ini dibilang. Kalau tidak dinikahkan ada mafsadah, yaitu nanti ujung-ujungnya adalah kekezinahan. Lihat di sini, wa'ani bil mafsadah khaufaz zina aw iktihamil fajrah aw tuhmah walam yujad hunak man yuhassinuha aw lam yardab fiha min abna'i jinsiha irtikaban li ahwani syarrain wa akhaffil mafsadatain bal qad yajibu dzalik hatta min nahwil hakim bi ghairil kuf'i kama fit tuhfah. Jadi di sini redaksinya begini. Kalau misalnya memang kan tadi kan dibilang tidak boleh, artinya itu dia itu tidak sah kan begitu. Ya. Abdurrahman bin Husain al-Masyhumi. Nah, tapi Berarti dia bilang Mujasim, kalau ada yang namanya mafsadah, yang artinya apa? Mujasim, berarti kesimpulannya begini ya Mujasim ya. Kalau sekiranya tidak ada ilat yang menyebabkan kemafsadatan apabila tidak dilangsungkan pernikahan antara seorang perempuan habaib dengan non habaib, ya, maka dianjurkan untuk menikah sesama. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi mafsadah gitu kan, maka sebaiknya dinikahkan saja gitu ya. Ya. Ya, Betul. intinya itu kalau seumpamanya ada seorang syarifah yang jatuh cinta dengan laki-laki yang ahwal gitu misalkan ya. Kemudian saking jatuh cintanya itu kalau tidak direstui pernikahannya mereka akan lari gitu loh. Mereka akan lari apa-apa gitu. Dan mempermalukan keluarga kan, maka lebih baik dinikahkan kan begitu. Betul. Nah, itu dibolehkan Jadi intinya larangan itu tidak mengikat secara mutlak gitu loh. Betul. Jadi di masa di mana punya pilihan gitu kan, si Sarifah itu bisa memilih habai, bisa memilih ahwal gitu, kondisi seperti itu ya. Ya, betul. Enggak, saya enggak setuju kalau dikatakan pilihan, enggak. Pilihannya bukan syarifahnya bukan, tapi pilihannya kan situasi kondisinya. Situasi kondisi betul. Dan memang kebanyakan begitu. Enak aja lo Faku. Ya itu meninjau situasi dan kondisinya, kawan. Kalau kondisinya Jadi kalau situasi kondisinya aman-aman saja, maka tidak boleh Faku. Itu Enggak begini maksudnya begini, Gus Hasan, maksudnya begini. Jadi si Sarifahnya itu, nikahkan saja, saya terserahlah mau sama siapapun kan gitu kan. Nah, artinya terus kemudian si orang tuanya ternyata memilih ahwal. Nah, disitulah yang dimaksud haram itu gitu kan. Oh, enggak. Itu di situ ada kalimat darurat.
Iya, Kalau darurat artinya itu, kalau dalam posisi darurat itu Faku bukan berdasarkan pilihan si syarifahnya, tapi situasi kondisi yang mempengaruhi kalau sampai tidak terjadi pernikahan gitu loh. Aku nggak paham Ya. sih. Maksudnya Itu begini, bukan Gus Hasan. Tapi di situ bukan berdasarkan ridhonya Syarifah. Enggak, itu dan ridhonya poinnya. kedua orang tua. Gitu loh. Poinnya Tapi itu ada. berdasarkan situasi dan kondisinya. Mas. poinnya satu lidarurat, kedua khaufujina, ilatnya tuh pakai maksudnya lafaz Allah. Beb Mujasim, Allahumma. diperlihatkan dulu ilat-ilatnya itu Beb Mujasim. Ini kitab apa ini? Itu pun pakai lafaz Allahumma Buya itu. Bugia Tuh, Allahumma. itu. Wa'ani bil mafsadati khaufaz zina. Apa itu? Gitu. Awik tihami. Ilat gitu. Al-Fajr. Atau Fajarati. dituding Awit nggak tuhmati. baik. Ya kan? Walam yujad Dituding nggak baik. hunaka. Man yuhassinuha. Nah, tuh. Jadi banyak Awalan ininya apa Dan namanya? banyak itu awalam yargo pihami abna jinsiha atau tidak ada sarif yang mau sama dia. 4 Terus. atau tidak ada yang menjaganya. Jadi Kalau ini kena melakukan Yang haram saja kalau darurat boleh. melakukan apa tadi? Jadi begini Melakukan dua hal Balkon yang yajibu kan? Balkon yajibu hal yang kan? mudah. Mantap. Siap. Paku. Ya. Paku. Jadi begini Siap. umpamanya nih. Nauzubillahi min dzalik ya. Nauzubillahi min dzalik ini cuma seumpamanya. Nauzubillahi min dzalik. Seumpamanya ada syarifah ya kan yang belum ada yang melamar sampai usianya 50 tahun gitu kan. Kamu boleh nikahin dia. Tapi nggak ada ilat Itu Gus Hasan di bener. sana. Paling jari kaki. Iya ada. Loh, kok nggak ada ilat Itu gimana sih awalam Faku? yargob. Ya, Awalam gini yargob. karena sayanya nggak. Kalau yang masih Gus Hasan. muda-muda, yang masih seger-seger Nggak itu bisa. masih banyak Habib yang mau sama dia Faku. Nggak bisa Gus Hasan karena sayahnya nggak mau gimana sih? Kalau udah 50 mah gak enak, Gus. Mana enak, Gus? Ya kan itu kan Coba ya ilatnya kan itu, sekarang kalau ilatnya itu. kalau masih muda-muda Itu siapa yang nggak elatnya mau? itu awalam yargob Habib-habibnya semua mau pihami lah. abna jinsiha Coba atau jelaskan. Nggak tidak perlu nunggu ada Faku yang Obah. mau sama Habibah min abna jinsiha dengan sejenisnya. Itu tidak ada sarif yang menyukai dia. Ada juga ahwal. Sekarang begini nih, Ngebet sama sekarang awal gini sama masuk dia. ilat Tunggu, nggak tunggu, nih? tunggu, Masuk tunggu, ilat nggak dengerin, nih? dengerin dulu. Ini ilatnya biar Ustaz. kita Rizky. Satu Ustaz, Ya. anak punya cerita. Di begini siap, itu siap, pada siap. hukum asalnya itu adalah Stop nggak dulu, boleh. stop. Mute. Ini Habib Kita Mujasim mau cerita. hukum Stop dulu. asalnya nggak boleh itu ya. Satria, stop dulu. Oke, lanjut Bib. Ada satu orang ada yang namanya Muhammad Asad Syahab. Mungkin antum pernah dengar Muhammad Asad Syahab itu yang pernah diklaim sebagai ayahnya Rizik Syahab itu. Pernah diklaim tapi bukan ternyata. Nah, beliau ini Muhammad Asad ini punya saudari. Muhammad Asad bin Syahab ini bangsanya. Nah, dia ini punya saudari perempuan. Nah, saudarinya ini menikah awalnya sama Said juga. Abis itu jadi janda, ya, sama Al-Haddad. Akhirnya jadi janda. Abis itu nikah sama orang Betawi. Punya anak-anak turun-temurun teman saya. Jadi bisa dilihat itu kayak begitu. Emang Habib Ali bin Ahmad bin Syahab itu pendiri Jamiat Khair dan juga pencetus Darul Aitam itu punya anak nikah sama orang Betawi. Karena hal-hal tadi yang disebutkan di sini mungkin ya begitu. Jadi beliau si anak perempuan ini udah cerai gitu. Terus habis itu dinikahin lagi sama orang Betawi gitu. Itu aku. Nggak begini. Pada intinya begini kan, pada hukum asalnya tidak sah, tidak boleh menikahi Habibah. Intinya kan kecuali ada darurat kan. Ya di dalam Islam kalau darurat ya semuanya boleh. Ad-darurat itu tubihul mahduro. Ya, betul. Tapi hukum betul. asalnya kita bahas. Ya. Yang kita bahas kan hukum asalnya.
Hadratum Dari mana itu dasarnya? Sedangkan Al-Quran dan hadis, iya, sedangkan Al-Quran dan hadis tidak mensyaratkan seperti itu. Gini, Bib Mujasim nih. Bib Mujasim. Ya, ini saya kasih tamsil ya. Mar'atah li arba'atin Tar dulu Pak, biar Satria dulu Pak. Faku. Siap. Nah Enggak, ini Fakui terlalu bernafsu ini. Jangan, Orang jangan, Satria jangan, bersama Habib belum Mujasim. pernah ngomong. Habib Mujasim, Allah, Faku. saya ini kan betul-betul saling mencintai nih sama si Saripah nih gitu kan. Nih ya. Jadi si Saripah begini, Bang. Kalau orang tua kita nggak mau menikahkan kita, saya tidak akan menikah dengan siapapun. Kalau haruslah kita berzina saja gitu kan. Itu nanti gimana itu hukumnya saya itu? Nah, Harus dinikahkan nggak itu? ya udah. Masuk ilat nggak? Harus Masuk dinikahkan. ilat nggak? Enggak, kayaknya Ya. begitu ceritanya itu. Cuman gimana ya? Anak juga nggak bisa fatwa begitu kan? Maksudnya gimana lah? Coba Ustadz Bani Hasan coba kasih. Anak Enggak. Ya, ini Itu enggak itu propaganda itu jangan propaganda Fakui itu. Berarti gini, Enggak, ini. kalau berarti ini kan udah tradisinya kan. Jadi sudah kita sepakat bahwa hukum asalnya tidak sah menikahi Habibah dan itu berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Iya, berarti Hadisnya tradisi, mengatakan falqil mar'ata li arba'atin. Li maliha li jamaliha li nasabiha li diniha. Bahkan Nabi menganjurkan li nasabiha. Kalau tidak ada li mantap, diniha benar. Terus di ayat betul. Di ayat Al-Quran Nanti antum- menggambarkan Ya. wala amanatun Mantap. minun Satria, khairun min mantap. musyrikatin. Satria. Sebentar Satria. Wanita Hadisnya gimana? seorang budak Hadisnya yang gimana? beriman itu lebih baik. Pangkihul mar'ata li Dengar saya adratin juga itu. tuh. Betul, mantap. Betul itu betul. Lina Sabiha Tungkahul mar'atu bi arba'ati khisalin. Bibit, bebet, Ya. bobot, Iya, kan, kejar. Diam dulu kamu Iya. Faku. Diam dulu kamu Faku. Masya Allah Faku, diam dulu sebentar biar dijelaskan Faku. Ini masalah keilmuan ini penting ini. Ilmuwan Faku. Ya Allah. Siap. Ya, Satria Bersarung. Itu berlawanan dengan ini kan ya, apa namanya tungkahul mar'atu bi arba'ati khisalin kan? Iya. Itu kan Satria. dianjurkan bahkan oleh Nabi kita memilih kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, dan juga agamanya. Agama ini diletakkan yang terakhir karena kenapa? Agama ini yang menentu nanti keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mutmainnah, mutmainnah, matmoyo, Satria, mantap. Satria Bersarung. Saya kok beda paham sama antum, bukan diletakkan paling belakang, Kenapa? bukan dijadikan alternatif itu. Agama bukan dijadikan Karena alternatif. Karena begini Gus, kalau kita memilih kecantikannya, kecantikan itu akan memudar Gus. Ya. Kalau kita memilih kekayaannya, kekayaan itu akan habis. Kalau kita Betul. memilih nasabnya, tidak menjamin nasab itu akan membuat keluarga kita sakinah mawaddah. Tapi Betul. ketika kita memilih agamanya yang baik, tapi keempat-empatnya ini boleh kita pilih, tapi sulit untuk menemukan seperti itu. Ya, Karena tidak mungkin tapi kan manusia perintah itu- Nabi di belakangnya Satria. Fadfar bidzatid din. Yang mana? Ya Lanjutan makanya hadis tadi itu, pilihlah yang terakhir itu agama. Ya. Agamanya berarti yang tadi titik tolak ukurnya itu agama. Ustaz. Nasab itu enggak ada apa-apanya. Nasab itu enggak apa-apa. Punten. Saat kalau misalnya begitu, kalau Ana lihat lagi redaksinya tadi bahwa gini, kalau antum bilang bahwa tunkahul mar'ah li arba, itu bukan lagi ngomongin kafa'ah kalau menurut Ana, karena begini, kalau di kafa'ah itu bahkan bintut tajir ibnu tajir la yukafi bintul alim. Iya betul. Cuma Iya, begini, itu Beb. keluar dari konteks Maksudnya itu. begini, Beb. Iya, setuju, Beb. Cuma maksudnya begini, Beb. Maksudnya kafaah itu di dalam pendapat masyhurul ulama itu adalah pertimbangan seorang wali dengan seorang perempuan ketika ada
gitu loh. Bukan masuk ke dalam bagian syarat rukun nikah, gitu Bib. Oh, baik. Itu yang tadi tuh. Ya, sehingga kafaah ini menjadi hak daripada si perempuan maupun si wali. Kalau si perempuan dan si wali ini ridho, maka silahkan diterima, gitu loh. Kalau misalkan nggak ridho, ya nggak usah diterima lamarannya, gitu loh, kan gitu. Betul. Iya, betul. Ya, Jadi Fakku, kalau ente lamarannya nggak diterima, ya ente kudu move on. Gak bisa Gus Hasan, saya kejar ilat Gus Hasan. Bagaimana caranya supaya Ipeh itu kelepek-kelepek sama saya sehingga dia itu tergila-gila gitu kan? Jadi gila itu kan jadi ilat gitu kan? Iya, itu enak Gus darurat Hasan gimana maksudnya. sih? Itu pun nikahnya kena darurat. Habib Mujasim. Coba, Iya. Habib Mujasim. Habib Mujasim, ya. Coba bacakan ilatnya tadi itu. Saya belum. Habib Mujasim. Iya, betul. Ya, gimana, Ustaz? Ya, Habib Mujasim, saya kasih tahu ya, Faku Rokoba ini dia sedang jatuh cinta sama Sarifah, gitu loh. Ya. Bukan Tapi jatuh ditolak cinta sama Gus Hasan, salah. abahnya, gitu. Salah. Saya nggak terima. Ada Sarifah Baklawi yang benar-benar tergila-gila sama saya gitu kan. Tapi ketika Ali, gimana itu Faku Rokoba? Saya jadi batuk. Aduh. udah teman-teman